Halo Selanjaran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Vesper yang rilis di tahun 2022. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di sebuah hutan yang terinfeksi virus, Vesper dan drone-nya terlihat sedang mencari sesuatu. Lalu ditemukanlah singkong di balik lumpur yang akan jadi makanan mereka. Tampak pula seekor ulat yang masih bertahan hidup. Sepanjang perjalanan pulang, mereka disambut oleh makhluk-makhluk aneh, yaitu tumbuhan yang bermutasi akibat virus. Ayahnya sedang terbaring sakit di rumah. Pak tua bertahan hidup dengan tersambung infus dan jantung buatan. Drone yang mengikuti Vesper terhubung dengan batin ayah. Dengan alat itulah ayah berkomunikasi dengan putrinya. Kemudian Vesper dan ayah berangkat menuju laboratorium rahasia yang tersembunyi dalam gedung tua. Dengan sebuah tabung, Vesper mengamankan ulat yang ditemuinya dalam larutan cairan. Sepulangnya ke rumah, tampak pintu rumah sudah terbuka. Sepertinya seseorang membobol masuk. Benar saja, rumah tampak berhamburan. Dengan cepat Vesper mengikat selang tangki yang terpotong. Ternyata sumber energi di dalamnya sudah tercuri. Tangki tersebut terhubung ke peralatan medis ayah. Untunglah ia bertahan hidup walau hampir kehabisan nafas. Karena kebocoran itu, Vesper bergegas ke desa untuk mencari sumber energi. Di balai desa, warga tampak berkerumun melihat seseorang yang tertimpa alat berat. Makhluk itu disebut Jak, yaitu manusia buatan hasil alkemi. Karena makhluk itu bukan manusia, anak yang bertanggung jawab lalu dipinjamkan pisau oleh Pak Kades untuk mengakhiri penderitaannya. Makhluk itu pun mati akibat tertikam beberapa kali. Setelah peristiwa pedih itu, Vesper menemui pamannya yaitu Pak Kades. Ia hendak bertransaksi untuk membeli sumber energi. Sumber energi dapat dibeli dengan harga 500 ml darah. Asisten Kades kemudian mengambil darah Vesper. Namun, sumber energi akan tiba besok lusa. Karena tertipu, Vesper pun bergegas mengambil kembali darahnya. Tapi ia ditahan oleh Pak Kades dan dilempar keluar. Demi keselamatan ayahnya, Vesper pun berupaya untuk mencuri sumber energi itu. Tapi ia ketahuan oleh asisten Kades di pintu belakang. Untunglah anak itu baik hati. Vesper pun dibiarkan masuk. Vesper kemudian berangkat ke hutan untuk mencari makanan. Saat itu tampak sebuah pesawat yang terbang di atas pepohonan. Esoknya, benih tumbuhan yang Vesper sempat curi ditunjukkan pada ayah. Tapi ayah minta untuk mengembalikannya karena Pak Kades ialah orang berbahaya. Namun, Vesper yakin ia dapat membuat benih-benih itu tumbuh di bumi yang sudah rusak itu. Ia ingin jadi ilmuwan di kota. Sekalipun begitu, ayah berpendapat hal tersebut mustahil. Karena sakit hati oleh perkataan ayah, Vesper pun berlari ke hutan untuk melampiaskan emosinya. Di situ terlihat sosok wanita bangsawan yang terluka dan tengah dilahap oleh tumbuhan. Vesper pun segera menolongnya. Dengan berat wanita itu ia bawa sampai ke rumah.
Kemudian seekor parasit dicabutnya dari dalam kaki yang terluka. Setelah terbangun, wanita bernama Camelia itu bercerita bahwa ia jatuh dari pesawat yang melintas hutan. Ia pun terpisah dari ayahnya yang juga jatuh. Vesper lalu dijanjikan pekerjaan di kota jika dapat menemukan ayahnya. Vesper, Write to me. safe at night. Thank you. Tiba-tiba penyakit ayah kambuh yang membuatnya kejang-kejang. Sebuah kecupan segera diberikan Camelia pada ayah yang kemudian meredakan sakitnya. He's sleeping. Esoknya, Vesper dengan dipandu ayah berangkat ke hutan. Mereka berhasil menemukan pesawat yang kandas serta ayah Camelia di dalamnya. Tak disangka, Pak Kades juga mencari pesawat itu dengan para ajudannya. Lalu dengan kebencian, korban bangsawan itu dibunuhnya. Di situ Pak Kades mendeteksi adanya penumpang lain yang selamat. Tapi Vesper tak mau buka mulut tentang keberadaan Camelia. Kemudian anak-anak itu diperintahkan untuk membuang jasad ayah Camelia ke sisi terdalam hutan. Jonas is looking for her. He was found before. Sekembalinya ke rumah, Vesper tak tega memberitahu Camelia tentang kematian ayahnya. It doesn't speed up the healing process. This is nothing. The vermin have brains too. Dengan tergerak oleh rasa kasihan, Camelia kemudian diajak oleh Vesper ke kebun bunga. Di situ terlihat tanaman-tanaman monster yang dipelihara oleh Vesper. Bunga-bunga itu memancarkan cahaya yang indah. I'm still learning. Esoknya Vesper menyelinap ke desa bersama ayah. Pembunuhan kemarin hendak mereka laporkan dengan pemancar di balai desa. Tapi ayah kemudian tertangkap oleh Pak Kades. Tampak drone ayah diutak-atik olehnya. Pak Kades mulai menyinggung soal barang-barangnya yang kemalingan. Tapi Vesper pura-pura tak tahu dalam ketakutannya. Lalu saat Pak Kades lengah, Vesper segera membawa ayah kabur secepatnya. Sesampainya di hutan, Vesper segera memeriksa drone ayah. Terdengar drone mulai error dan terbang tak terarah. Vesper kemudian tersusul oleh pasukan Pak Kades. Ia pun tertangkap lalu tangannya ditandai dengan besi panas. Di rumah, Vesper hanya bisa bersedih karena ayah tak lagi bersuara. Dengan iba, Camelia pun memeluknya. Dalam kesedihan, Vesper akhirnya memberitahu Camelia bahwa ayahnya sudah tewas di tangan Pak Kades. Camelia pun terkejut dan ketakutan. Jamie. Camelia kemudian diantar ke rawa tempat ayahnya dibuang. Air matanya pun berderai. Lalu dengan berat, Vesper menarik Camelia dari dalam air. Vesper lalu memeriksa luka di punggung Camelia. Dengan luka yang aneh diketahui bahwa Camelia ialah manusia buatan. Dijelaskan bahwa Camelia dibawa kabur dari kota karena penciptaan manusia buatan yang pintar dilarang oleh hukum. Yang berarti ia hanya budak dan berbohong soal pekerjaan yang ia janjikan. Vesper pun marah sejadi-jadinya. Sepulangnya ke rumah, Camelia memutuskan untuk bunuh diri. Untunglah ia sempat dihentikan oleh Vesper. Malamnya,
Vesper kembali meneliti DNA benih-benih tumbuhan. It keeps repeating, but it doesn't belong to your core DNA. I used to play for Elias when he was working, he said. Saat itu terdengar nada merdu kecapi yang dimainkan oleh Camellia. Lalu satu nada beresonansi hingga kode genetik tanaman terubah yang membuatnya subur dan dapat berbuah. There. That last note, keep playing that. Dengan itu Vesper berencana untuk menjual benih-benih penemuannya di kota. Esok paginya ia pun pergi ke laboratorium untuk mengambil peralatannya. Sementara Vesper pergi, Camellia dikejutkan oleh kedatangan Pak Kades yang tak diundang. My name is Jonas. We've already contacted the Citadel, they're on their way. Camellia setuju untuk ikut setelah Pak Kades hendak membunuh ayah Vesper. Dengan kejam Camellia disakiti oleh pria itu hingga jadi menurut. Tapi aktingnya terbaca oleh Pak Kades. Untunglah Vesper tiba di rumah lalu melakukan perlawanan. Pak Tua akhirnya kalah setelah tangannya tertikam pisau. Namun, mereka tak mau bermasalah lebih jauh dengan Pak Kades. Vesper pun mengobati tangannya dan ia tunjukkan benih penelitiannya untuk bekerja sama dengan Pak Kades. Pria itu pun meninggalkan mereka. Setelah aman, Vesper mencampurkan cairan eksperimen yang kemudian sukses bereaksi dengan benih-benih. This little one can change. Namun terdengar suara aneh dari luar. Dari celah pintu, masuklah virus berbahaya ke dalam rumah. Mereka pun mengamankan diri ke atas meja. Berkat pemberitahuan ayah, mereka menutup hidung dan selamat dari semprotan gas beracun. Virus tadi adalah serangan dari pasukan kota yang mencari Camellia. Ayah ingin agar Vesper dan Camellia kabur ke tempat yang jauh. Tapi Vesper tak tega meninggalkan ayah yang tak berdaya. Sementara itu, tampak Pak Kades yang resah gelisah. Ia keluar dari rumah dan kemudian terbunuh oleh pasukan kota. Semua orang akan dibantai untuk mencari Camellia. Tim pencari sampai di rumah Vesper yang tampak kosong. Ayah yang bersembunyi kemudian tersingkap oleh mereka. Tapi ayah ternyata sudah bersiap. Ia menghabisi para penjahat dengan bom bunuh diri. Dari kejauhan, Vesper menangis sejadi-jadinya dan hendak kembali setelah ledakan itu. Tapi ia ditahan oleh Camellia dan dikuatkan untuk terus melarikan diri. Sampailah Vesper dan Camellia di kebun bunga. Tapi pasukan menyusul mereka. Di situ musuh terkena tembakan bunga yang menembus tubuhnya hingga tewas. Namun masih ada satu prajurit lagi. Vesper dan Camellia pun bersembunyi di balik semak-semak yang gelap. Tak sengaja Vesper berhampiran dengan tanaman yang dapat berteriak. Mereka pun ketahuan. Vesper lalu memberanikan diri untuk bertarung. Senjata musuh berhasil direbut oleh Vesper, tapi ia tak dapat menggunakannya. Lalu dengan cepat kaki musuh ditebas oleh Camellia. Karena musuh terlalu kuat, Vesper pun nekat untuk memancing tanaman penembak. Untunglah ia sempat bersembunyi sebelum kena rentetan peluru yang kemudian menghabisi musuh. Meskipun telah selamat dari bahaya, Camellia ingin menyerahkan diri demi keselamatan Vesper. Tapi hal itu ditolak dengan keras. Akhirnya Vesper diberi kecupan ajaib yang membuatnya tertidur. Camellia lalu berserah dan dibawa oleh pasukan kota. Vesper bangun di esok pagi setelah kehilangan semua yang dicintainya.
Ia pun berjalan kembali ke rumah tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Seusai menanam benih sebagai tanda duka, Vesper kemudian didatangi beberapa anak kecil. Hanya merekalah yang selamat dari serangan pasukan kota. Vesper diikuti sejauh manapun ia berjalan. Ia akhirnya menerima anak-anak itu karena sudah tak punya siapa-siapa lagi. Vesper dan rombongan kecil berjalan jauh hingga sampai di tempat para peziarah. Orang-orang berpakaian hitam itu hanya diam menatap mereka. Kemudian Vesper menghampiri menara kayu yang tinggi. Sekalipun ia lelah, tangga-tangga kayu itu dipanjatnya hingga sampai ke puncak. Terlihatlah di atas, sebuah kota megah yang terlindung di balik penghalang. Lalu dengan sedih Vesper mengalihkan pandangan ke tempat asalnya yang gelap dan angker. Akhirnya, niat untuk jadi ilmuwan di kota ia batalkan. Benih-benih penelitiannya pun ia lepaskan dalam hembusan angin. Semoga benih-benih itu tumbuh dan menyembuhkan Ibu Pertiwi. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Vesper yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!